Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Dan. Maaf Min, cuma bisa ngasih segitu. Aman aja Bang, ini udah bentuk support buat Mimin kok. Dari Bang Kapuy, semangat Bang, kontennya tambah seru ini. Wah, kalau banyak yang suka Mimin juga ikut seneng ya. Untuk Bang Dan juga Bang Kapuy, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Loveng baru saja mendengarkan Kaisar Caman dan Kaisar Lili mengeluh tentang betapa sulitnya mendapatkan sebuah tantangan. Namun dalam sekejap mata, undangan pertempuran yang dikirim kepadanya telah meroket. Hanya dalam beberapa detik, jumlahnya mencapai 30.000. Ini tidak bisa dipercaya, kata Loveng. Jantungnya berdebar kencang saat melihat itu. Lebih dari 100 juta pewaris berada di level ketiga. Hanya ada beberapa kesatria, sedangkan ratusan juta pewaris adalah kaisar. Hampir semua petarung berbakat yang telah melalui ratusan juta tahun pelatihan mencapai tingkat ketiga. Sejumlah besar dari mereka telah menyelesaikan tingkat ketiga dan mulai memahami tingkat keempat, seperti Truyan. Dengan demikian, sebagian besar ahli waris berada di tingkat ketiga, diikuti oleh tingkat keempat. Pemimpin istana Tianxi mewakili pewaris tingkat ketujuh yang hampir sama kuatnya dengan dewa binatang. Sekuat apapun mereka, hanya beberapa lusin yang mencapai tingkat ketujuh. Sedangkan untuk tingkat pertama, bahkan para pendatang baru memiliki beberapa fondasi, jadi tidak ada seorang pun di tingkat pertama. Apa yang kamu lihat? Teriak Kaisar Seribu Hujan. Loveng berbisik. Aku telah menerima banyak undangan untuk bertempur. Berapa banyak yang telah kamu terima? Tanya Kaisar Lili. Loveng menghalangi ruang di sekitar mereka untuk memastikan hanya mereka yang bisa mendengarnya saat dia bergumam. Sudah lebih dari 50.000. Sungguh singkat waktunya, kata Kaisar Seribu Hujan dengan bingung. Kaisar Caman sedikit kecewa. Sepertinya aku telah meremehkan seberapa besar keinginan ras lain untuk melawanmu. Kamu terlalu terkenal dan kamu hanya seorang penguasa sektor. Banyak harta karun dan harta karun sejati tidak ada di dunia kemuliaan. Kamu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat melawan mereka. Mereka tidak hanya ingin melawanmu, mereka ingin menghancurkanmu. Mereka pikir mereka lebih unggul darimu. Loveng menganggukkan kepalanya. Kamu harus berhati-hati, lanjut Kaisar Seribu Hujan. Jangan terima undangan tanpa pertimbangan. Semua pewaris menggunakan tubuh dewa yang sama selama pertempuran di dunia kemuliaan. Dan mereka semua 100.000 kali lebih kuat dari tubuh penguasa sektor. Kamu dapat memilih penampilan dan tipe tubuhmu sendiri, tetapi konstitusinya sama. Dan kamu harus memilih dari senjata di dalam dunia kemuliaan yang semuanya adalah senjata biasa. Lapangan permainan tetap seimbang. Semua harta yang kamu peroleh di luar dan semua keterampilan khusus yang kamu miliki akan hilang. Saat kamu dalam pertempuran, kamu hanya dapat menggunakan hukum fusi. Semua hukum lainnya tidak berguna di dunia kemuliaan. Hanya hukum fusi yang dapat menghasilkan sebuah kekuatan. Loveng mengangguk mendengarkan dengan seksama. Kaisar Caman mengerutkan kening. Lagi pula, kekuatan pikiran penguasa sektor tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan seorang petarung Undying. Kamu akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kaisar Lili berkata, para petarung yang kuat semuanya tak tertandingi dalam ras mereka. Beberapa telah menemukan teknik puncak mereka sendiri, dan beberapa dari mereka bahkan menemukan teknik pamungkas. Mengenai pemahaman hukum, ada beberapa di tingkat ketiga yang hampir menyelesaikannya.
Dalam hal penguatan tubuh, mereka semua memiliki teknik mereka sendiri, dan tekad mereka adalah yang terbaik. Tiba-tiba, beberapa suara muncul dari jauh. Kaisar Sungai Pedang teriak sebuah suara. Aku Kaisar Tiejing dari ras iblis menantangmu. Beranikah kamu menerimanya? Suara-suara lain memenuhi area itu. Semua berbicara dalam bahasa manusia. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang melengking, ada yang seperti guntur, dan ada yang serak dan bergema. Apakah menurutmu Kaisar Sungai Pedang akan menerima tantangan itu? Tanya seorang yang tinggi besar dan kuat dengan 9 daun di kepalanya. Dia berdiri bersama beberapa orang lainnya. Semuanya berwarna hijau dan hitam dengan dedaunan di kepala mereka. Kulit mereka menyerupai kulit kayu. Mereka berasal dari klan Fang Lin. Jumlahnya masih bertambah, kata Lo Feng sambil melihat buku hitamnya. Jumlahnya sudah mencapai 100.000. Aku punya ide. Berikan aku nomor alam semesta virtual. Aku akan meninggalkan dunia kemuliaan dan memasuki alam semesta virtual untuk kemudian menghubungkanmu. Mari kita bertarung tiruan di alam semesta virtual. Bagaimana kedengarannya? Mata Kaisar Caman berbinar. Itu ide yang sangat bagus. Lo Feng memiliki keinginan kuat untuk bertarung setelah menerima begitu banyak tantangan. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Dia tidak tahu kapan atau apakah dia akan menerima begitu banyak surat undangan lagi. Setelah diberi nomor alam semesta virtual, pikiran Lo Feng meninggalkan dunia kemuliaan dan terhubung ke alam semesta virtual. Di dalam salah satu lapangan latihan di alam semesta virtual, deretan pegunungan berbatu membentang di sepanjang lapangan latihan. Lo Feng berdiri di salah satu gunung sementara Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Lili, dan Kaisar Caman berdiri di seberangnya. Indra bertarung mereka menyala terang. Siapa yang ingin memulai? Tanya Lo Feng sambil melihat ke arah 3 makhluk kuat di kejauhan. Aku sedikit lebih lemah dari Kaisar Caman dan Kaisar Lili, kata Kaisar Seribu Hujan. Bagaimana kalau aku yang memulai? Jika kamu melawan mereka terlebih dahulu, kamu mungkin akan kalah telak. Jika kalian ingin bertarung, bawalah yang terkuat, kata Lo Feng terus terang. Kaisar Caman dan Kaisar Lili saling berpandangan. Kemudian, dunia dipenuhi dengan suara Kaisar Caman yang menyeramkan. Kaisar Lili dan aku pada dasarnya berada di level yang sama. Di udara, Lo Feng dan Kaisar Caman saling berhadapan di kejauhan. Biasakan dirimu dengan tubuh dewamu, kata Kaisar Caman. Biarkan aku mengingatkanmu bahwa kita akan bertarung di dunia virtual. Oleh karena itu, begitu pertarungan dimulai, kita berdua akan membakar tubuh abadi dan bertarung dengan panik. Jangan segan-segan membakar tubuh abadi seperti di dunia nyata. Lo Feng bergumam. Kekuatan duniaku terlalu lemah. Jiwaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jiwa pada umumnya. Bahkan setelah jiwaku diperkuat menggunakan teknik yang kuwarisi dari Jenderal Catatan Iblis. Tapi sekarang, kekuatan dewa virtualku diperkuat sepenuhnya sekali lagi. Dari aspek kekuatan ilahi dan amplifikasi, Lo Feng memang telah banyak berkembang. Namun, ada satu kelemahan. Harta karun tertinggi, peta bintang telah hilang. Kekuatan peta bintang dapat membantu Lo Feng melewati 2 atau bahkan 3 level. Saat ia membalikan telapak tangannya, 600 bola emas semi-transparan yang dipenuhi ukiran misterius yang merupakan interpretasi dari teknik terkuat Lo Feng mulai melayang di atas tangannya. Ini adalah senjata spiritual yang sangat umum yang dibuat Lo Feng melalui alam semesta virtual. Bagaimanapun, hanya senjata umum yang dapat digunakan selama pertempuran di dunia kemuliaan. Apakah kamu sudah terbiasa dengan hal itu? Kata Kaisar Caman. Lo Feng tertawa. Kaisar Caman, kamu harus mengerahkan upaya terbaikmu untuk menghindari kekalahan yang memalukan. Dengan suara menggelegar, napas Lo Feng semakin kuat. Setiap selnya mulai terbakar habis dan kekuatannya menjadi 1000 kali lebih kuat dalam sepersekian detik.
Dua cakar raksasa berbentuk pisau muncul, menutupi tinju Kaisar Caman. 600 bola emas melayang saat Lo Feng membalikkan tangannya. Ternyata dia master mental, kata Kaisar Caman. Dia sedikit mengernyit, menatap Lo Feng dengan bingung. Sebelum menuju tanah warisan, para master mental seharusnya diberitahu oleh para anggota dalam ras bahwa mereka akan dirugikan jika mereka mengambil jalan Dewa Binatang. Mengapa Kaisar Sungai Pedang tetap mengikutinya? Lo Feng melemparkan bola-bola itu secara acak. Melalui pola-pola rumit pada 600 bola emas, kekuatan ilahi virtual yang menyala mengaktifkan hukum penggabungan sumber-sumber utama. Tiba-tiba, Dewa Binatang yang sangat besar muncul tinggi di udara. Karena gerakan ini dilepaskan dengan membakar kekuatan abadi, Dewa Binatang ini tampak lebih nyata. Sedemikian nyatanya sehingga ekornya yang bersisi memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kaisar Caman berubah dengan cepat menjadi Dewa Binatang berbentuk manusia dengan bahu tebal yang ditutupi baju besi bersisi. Di belakangnya, bayangan Dewa Binatang raksasa yang semi terlihat juga muncul. Matanya penuh dengan kegilaan. Manusia yang kuat ini, yang sebelumnya cukup sopan, tiba-tiba menjadi sangat biadab. Kaisar Caman berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke arah Lo Feng. Tidak buruk bagi Kaisar Sungai Pedang untuk setara dengan Kaisar Caman. Kaisar Lili terdiam, lalu tiba-tiba tertegun. Kaisar Seribu Hujan juga tercengang. Yang mengejutkan mereka, energi Kaisar Sungai Pedang tiba-tiba meledak. Sebelumnya, kedua lawan itu sama-sama seimbang. Namun sekarang kekuatan Kaisar Sungai Pedang tampaknya melonjak, langsung menekan Kaisar Caman. Di udara, dengan tatapan mata yang membara, Lo Feng langsung memaksimalkan tekadnya. Kamu akan kalah. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan ruang di sekitarnya, ekor bersisik Dewa Binatang raksasa itu mendorong ruang dan waktu seperti mesin pemadat. Hentakan ekor bersisik itu sangat cepat dan dahsyat. Kaisar Caman dipukuli begitu keras hingga tubuh dewatanya memburuk dengan cepat. Dengan momentum yang terus bertambah, Lo Feng menyerang Kaisar Caman berulang kali hingga tubuh suci Kaisar Caman lenyap sepenuhnya. Akhirnya Lo Feng menang. Berdiri di udara, Lo Feng menatap Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Lili yang tercengang di kejauhan. Dengan heran, dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa aku didorong sejauh ini untuk menggunakan teknik puncakku sendiri. Dibandingkan dengan mereka, aku masih memiliki keuntungan dari konsepsi Dewa Binatang. Sementara ahli waris lainnya membangkitkan teknik puncak mereka menggunakan pemahaman hukum. Lo Feng merangsangnya dengan konsepsi Dewa Binatang. Dalam hal pemahaman hukum kombinasi, Lo Feng termasuk dalam level menengah tahap ketiga. Tetapi konsepsi Dewa Binatangnya telah melampaui tahap ketiga, mencapai ambang tahap keempat. Bagaimanapun, konsepsi Dewa Binatang Lo Feng saat ini sangat dekat dengan level ke-21 jembatan surgawi. Oleh karena itu, Lo Feng memiliki keuntungan besar dengan konsepsi Dewa Binatang. Selain itu, peningkatan kekuatan spiritual Lo Feng juga sangat kuat dan tidak dapat dianggap sebagai kekurangan. Kekuatan tekad Lo Feng membuat kemampuannya mengendalikan senjata spiritualnya meningkat 2 tingkat, mengubah posisinya yang tidak menguntungkan menjadi penindasan total atas Kaisar Caman. Kaisar Caman terbang mendekat. Dia menatap Lo Feng dengan tidak percaya. Ternyata aku kalah. Aku juga mengaku kalah, kata Kaisar Lili. Tidak perlu bertarung. Kaisar Lili menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar sesuai dengan ketenaranmu. Kami yakin dengan harta karunmu dan juga kekuatanmu. Di Pulau Baunia yang jauh, tanah inti dari sekolah dewa leluhur, para pewaris yang telah mengirim undangan kepada Lo Feng untuk bertarung sedang mendiskusikan masalah ini dalam kelompok-kelompok kecil. Di lapangan terbuka, banyak makhluk kuat dari ras lain sedang membolak-balik buku hitam mereka. Setiap dari mereka telah menerima balasan yang berisi diterimanya tantangan dari mereka. Tak lama kemudian, diskusi heboh terdengar di setiap sudut alun-alun.
Para pewaris ratusan juta ras di alam semesta tercengang. Di salah satu tempat di Pulau Baunia, berdiri di depan istana, Kaisar Sevenblade bergumam pada dirinya sendiri. Lebih dari 10.000 pertempuran, Kaisar Sungai Pedang, bakat paling luar biasa dari umat manusia. Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan terhadap Kaisar Sungai Pedang dengan mudah. Setelah memperoleh harta karun barunya, Kaisar Sevenblade yakin bahwa ia telah mengalahkan Kaisar Api Mimpi, sehingga menjadi yang terbaik di generasinya di antara manusia. Namun sekarang, Kaisar Sungai Pedang menghalangi jalannya lagi. Selama pertarungan memperebutkan bintang yang disegel di medan perang di wilayah luar, kamu begitu tidak penting sehingga aku hampir tidak memperhatikanmu. Sungguh mengejutkan bahwa kamu adalah seorang penguasa sektor. Aku tahu bahwa kamu dengan gila menerima tantangan untuk bertarung. Untuk pertama kalinya, kamu mendapatkan perhatian penuhku. Aku ingin melihat kekuatanmu karena kamu adalah bakat luar biasa dari ras manusia, sehingga bahkan guruku percaya kamu lebih baik dariku. Aku tidak tahu apakah kamu terlalu percaya diri atau hanya gila untuk setuju terlibat dalam lebih dari 10.000 pertempuran. Segera kamu akan menyadari bahwa semua pewaris di sini adalah bakat yang tak tertandingi. Bahkan aku hanya dianggap biasa-biasa saja di dunia kemuliaan. Kamu akan segera menyadari kenyataan yang kejam ini. Di jantung sekolah dewa leluhur, Istana Dewa Binatang Petir merupakan salah satu dari 8 istana bagi para dewa binatang. Istana tersebut tampak megah, menjulang lebih dari 60 juta mil. Di dalam istana tersebut terdapat ruang dan waktu yang berisi pemandangan indah, termasuk sungai, gunung, gurun, padang es, dan salju. Jauh di dalam jajaran pegunungan yang tak berujung itu, suara berulang-ulang terdengar seperti napas. Diameter ruang waktu itu melebihi 1 tahun cahaya, dan setiap suara mengisinya dengan petir yang menggelegar. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Gema suara gemuruh. Beberapa puncak gunung yang tak berujung itu terangkat ke atas. Dewa binatang bersayap 3 yang besar dan berbulu hijau berdiri tegak. Setiap kali melangkah, bumi berguncang dan gunung-gunung runtuh. Mengapa dewa leluhur menyuruhku mengurusi hal-hal remeh di sekolah? Gerutunya. 7 dewa binatang lainnya telah mengundur dan pergi ke tempat lain, sementara akulah satu-satunya yang harus tinggal di sini selama 100 juta era. Ruang dan waktu bergetar ketika dewa binatang raksasa berbulu itu melangkah maju. Masuklah. Dewa binatang petir akhirnya angkat bicara. Istana dewa binatang terbuka dan jenderal dewa yang telah menunggu di luar memasuki istana. Salam dewa binatang, kata sebuah suara. Aku jenderal dewa api darah. Jenderal dewa api darah terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung, menatap dewa binatang yang jauh lebih besar dari gunung. Sudah kubilang, jangan ganggu tidurku, kecuali ada sesuatu yang benar-benar penting, kata dewa binatang petir. Jenderal dewa api darah memberi hormat dan berkata, Dewa binatang, ini masalah penting. Sistem operasi sekolah dewa leluhur membuat jenderal api darah tidak punya pilihan selain menyelesaikan banyak masalah sendiri. Para dewa binatang sangat malas, sehingga mereka bahkan tidak mau repot-repot menghubungkan kesadaran mereka ke dunia kemuliaan. Bicaralah, perintah dewa binatang petir sambil menatap jenderal dewa api darah yang mungil. Setelah mewarisi posisi jenderal dewa, jenderal dewa api darah memiliki kekuatan yang dapat menyaingi Universe Master biasa. Sedangkan dewa binatang petir setelah mewarisi status tertinggi dewa binatang, kekuatannya akan menjadi lebih besar. Kami telah menemukan bakat alam semesta yang layak dilatih oleh sekolah dewa leluhur, kata jenderal dewa api darah. Bakat alam semesta? Kamu membangunkanku hanya untuk ini? Petir keluar dari mata dewa binatang petir. Dia hanya seorang penguasa sektor, namun dia mampu menyerang dan menghabisi batas kaisar, kata jenderal dewa api darah. Dewa binatang petir berkata,
Apakah itu organisme khusus yang kuat? Mata Dewa Binatang Petir berbinar. Sekolah Dewa Leluhur juga perlu membudidayakan makhluk-makhluk hebat. Misalnya, penekanan besar diberikan pada Kaisar Suchong untuk kultivasinya. Begitu sekolah Dewa Leluhur menghargai makhluk-makhluk hebat, segalanya akan berubah berbeda bagi mereka. Namun masalahnya, sekolah Dewa Leluhur sangat pemilih, bahkan tidak peduli dengan apa yang disebut bakat tak tertandingi di alam semesta seperti Kedi. Tidak, dia manusia, kata Jenderal Dewa Api Darah. Tapi dia mampu menghabisi batas Kaisar, bahkan selama masa penguasa sektornya, bahkan memukul dan menghabisi secara langsung. Ini melanggar hukum alam semesta, kata Dewa Binatang Petir dengan suara bergemuruh. Menurut informasi dari sekolah Dewa Leluhur, saat dia berada di neraka es, dia bisa menyembunyikan napasnya dengan harta yang tak ternilai, sehingga memungkinkannya bertarung dengan batas Kaisar. Dan dia bisa menahan serangan jiwa dan serangan substansi. Kekuatannya bahkan bisa menghabisi Kaisar di level batas. Ada cahaya di mata besar Dewa Binatang Petir. Dia telah menerima perlakuan khusus yang memungkinkannya melanggar hukum alam semesta dalam beberapa hal tanpa dibatasi oleh hukum. Dewa Binatang Petir tahu apa maksudnya. Alam semesta itu adil. Baju sirah peningkatan kekuatan seperti baju sirah jenderal dan baju sirah raja memberikan beban yang besar pada tubuh seseorang. Misalnya, hanya tubuh yang 10.000 kali lebih kuat dari penguasa sektor yang dapat mengenakan baju sirah raja. Bahkan binatang bertanduk emas hanya dapat mengenakannya setelah mengolah buku panduan 9 volume. Oleh karena itu, tanpa buku panduan 9 volume yang luar biasa, mustahil untuk menggunakan baju sirah jenderal, baju sirah raja, jiwa umum, dan sejenisnya. Tanpa benda-benda ini, Lo Feng sebagai penguasa sektor hanya seorang bertalenta biasa yang tak tertandingi, yang paling hanya bisa menyaingi Kedi, tetapi tidak dapat menghabisi batas Kaisar. Di dunia kemuliaan, di padang pasir yang tak berujung, Lo Feng mengenakan baju besi hitam dan sepasang sepatu bot tempur hitam serta sepasang sayap bersisi. Meskipun aku belum menjadi Undying, aku telah merasakan tubuh dewa yang kuat, yang 100.000 kali lebih kuat dari kekuatan penguasa sektor, kata Lo Feng sambil menatap bayangan di kejauhan. Monster berbentuk ular berwarna abu-abu keperakan perlahan muncul dari padang pasir. Kepalanya yang berbentuk segitiga tampak tinggi sementara tubuhnya yang besar dan suci tampak samar-samar di bawah permukaan padang pasir. Dengan sedikit senyum di wajahnya, Lo Feng berkata, "Yang pertama dari 620.000 pertempuranku, monster berbentuk ular berwarna abu-abu keperakan perlahan muncul dari padang pasir. Kaisar Sungai Pedang, desisnya. Berapa banyak poin yang kamu miliki? Beranikah kamu bertaruh denganku? Kamu seharusnya merasa terhormat menjadi lawan pertamaku di dunia kemuliaan," kata Lo Feng sambil tersenyum di tengah pusaran pasir. Makhluk berbentuk ular berwarna abu-abu keperakan itu menatap tajam ke arah Lo Feng. "Sungguh menyenangkan bagiku. 3 poin kemuliaan. Beranikah kamu?" "Aku akan memilih 1 poin untuk melawan setiap rivalku," kata Lo Feng. Lo Feng memang pemberani, tetapi dia tidak bodoh. Dilihat dari pertarungannya melawan Kaisar Caman, dia memperkirakan bahwa dia bisa menjadi salah satu yang terbaik di antara pewaris tingkat ketiga dengan konsepsi dewa binatang dan tekad yang kuat. Namun, jika dia bertaruh dengan taruhan tinggi dan kehilangan semua poin di awal, dia tidak akan bisa bertarung dengan rival lainnya. Dengan bunyi berderit yang menggelegar, aliran arus yang dahsyat melonjak ke langit, membuat seluruh gurun bergetar. Hanya beberapa detik kemudian, setelah beberapa lusin gerakan, tubuh dewa musuh dimusnahkan. Matanya yang dingin dan seperti ular dipenuhi amarah. Ia menolak mengakui bahwa ia telah kalah dari seorang penguasa sektor. 4 poin kemuliaan, kata Lo Feng. Saingan pertama yang baru saja kupilih berada di peringkat menengah dalam daftar pewaris tahap ketiga.
Ya, kekuatannya lebih lemah dari Kaisar Chaman. Tanpa didorong hingga batas kemampuannya, Lo Feng telah mengalahkan lawannya. Dia masih berdiri di padang pasir, menatap lawannya yang kedua di kejauhan. Lo Feng menyeringai. Ini dia, orang lain yang akan memberiku poin. Pertempuran terus berlanjut. Saat ini, setidaknya 100 juta pewaris termasuk Kaisar Seven Blade menonton. Tak lama kemudian, Lo Feng telah bertempur dalam 1000 pertempuran berturut-turut. Setelah sekitar 11 jam, Lo Feng menghentikan pertarungannya dan memutuskan untuk beristirahat. Butuh waktu sekitar 11 jam untuk bertarung dalam 1000 pertempuran. Biasanya, Lo Feng tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak, kecuali beberapa kata. Di Pulau Baunia di depan rumah besar Lo Feng, Kaisar Sungai Pedang, kata sebuah suara dari luar. Setelah 1000 pertempuran, Lo Feng telah meninggalkan dunia kemuliaan untuk sementara waktu. Ia hendak beristirahat ketika mendengar namanya dipanggil 2 kali. Ia tahu suara itu milik Kaisar Seribu Hujan dan Kaisar Chaman. Saat Lo Feng melangkah, dia menghilang dari loteng dan tiba di gerbang rumahnya, membuka pintu secara langsung. Di luar pintu berdiri Kaisar Chaman, Kaisar Seribu Hujan, dan pewaris manusia satu lagi, Kaisar Seven Blade. Lo Feng berkata dengan kaget. Lo Feng menatap makhluk agung dari ras manusia yang datang mengunjunginya. Ia pernah bertemu Kaisar Seven Blade di Menara Bintang sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Kaisar Seven Blade mengamati Kaisar Sungai Pedang dengan seksama, petarung misterius yang telah menggemparkan jagat raya. Sekilas, Kaisar Sungai Pedang sangat biasa. Namun jika ada yang memperhatikan mata Kaisar Sungai Pedang, mereka akan merasakan kekuatan yang luar biasa terpendam di dalam hatinya. Kekuatan itu adalah keyakinan yang dibawa oleh tekad yang kuat, yang menunjukkan bahwa Lo Feng sangat percaya diri. Setelah Master Serigala Langit mengungkapkan identitasnya, Lo Feng merasa lega dan dia berhenti bersembunyi. Kaisar Seven Blade, kita bertemu untuk kedua kalinya, kata Lo Feng dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Kaisar Seven Blade tersenyum. Aku tidak memperhatikanmu terakhir kali karena aku hanya peduli dengan bintang tersegel. Sekarang aku di sini untuk bertemu Kaisar Sungai Pedang yang legendaris. Aku ingin tahu apakah kunjunganku disambut baik. Tentu saja. Lo Feng tersenyum dan minggir. Ayo silahkan masuk ketiga tamuku. Tak lama kemudian, mereka berempat memasuki rumah besar itu bersama-sama dan tiba di aula. Kaisar Chaman bertanya, sudah berapa kali kamu menerima pertempuran? Aku telah menerima setiap tantangan yang diajukan kepadaku, kata Lo Feng. Kaisar Seven Blade dan Kaisar Seribu Hujan sedikit terkejut. Berapa jumlahnya? Tanya Kaisar Seribu Hujan. Lo Feng tersenyum dan berkata, secara total, aku telah menerima lebih dari 620.000 tantangan. Mengingat ada lebih dari 90 juta pewaris di tahap ketiga, fakta bahwa kurang dari 1% yang menantangku bukanlah hal yang mengejutkan. Kaisar Chaman tergagap karena terkejut. Rahang Kaisar Seribu Hujan termenganga. Bahkan Seven Blade terdiam sesaat. Jumlahnya mengerikan. Semua orang tahu bahwa Chaman sudah lama berada di sini dan dia hanya menerima kurang dari 1000 tantangan secara keseluruhan. Dalam hal bertarung, umat manusia harus sangat berhati-hati karena manusia telah membuat banyak musuh di antara ras lain di alam semesta. Kaisar Chaman menggelengkan kepalanya. Kamu begitu terkenal sehingga dipercaya bahwa kamu akan menjadi bakat tak tertandingi yang tak terlupakan. Itulah sebabnya para pewaris lain yang percaya diri itu tidak peduli seberapa berhati-hatinya mereka. Mereka tetap ingin melawanmu. Kami di sini untuk mengucapkan selamat atas 989 kemenanganmu dari 1000 pertempuran hari ini, kata Kaisar Seribu Hujan sambil tertawa. Selamat, kata Kaisar Chaman. Mendapatkan lebih dari 900 poin dalam satu hari, desah Kaisar Seven Blade. Itu cukup untuk ditukar dengan 9 kesempatan mewarisi. Betapa aku iri padamu. Lo Feng menyeringai tetapi berkata pada dirinya sendiri, aku masih kalah 11 kali. Meskipun kekuatannya sudah di puncak,
bukan berarti dialah yang terbaik di antara pewaris tahap ketiga. Di antara 1000 pesaing yang dipilih Lo Feng pada hari pertamanya, ada yang lebih kuat dan lebih lemah. Tetapi seseorang seharusnya mengetahui gaya bertarung atau teknik rahasia yang berbeda yang dapat menahan mereka. Biasanya, makhluk yang hebat, percaya dirilah yang akan menantang Lo Feng. Hari kedua, Lo Feng melanjutkan pertarungan. 1000 pertempuran setiap hari. Kemudian Lo Feng akan beristirahat setelah bertarung dan melanjutkan hal yang sama keesokan harinya. Dia terus bertarung dengan cara ini, dan berkat tingkat kemenangannya yang sangat tinggi, poin kemuliaan Lo Feng meroket. Segera terbukti bahwa Kaisar Sungai Pedang adalah salah satu yang terbaik dari 90 juta pewaris di tahap ketiga. Oke guys, sampai sini dulu. Maaf telat upload karena sibuk ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.